Om Swastiastu. Selamat malam, Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa bisnis internasional jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu? Bisnis internasional menjadi jauh lebih kompleks saat ini dibandingkan 20 tahun yang lalu karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, terdapat globalisasi ekonomi yang semakin intensif. Perdagangan internasional dan investasi lintas negara telah meningkat secara dramatis dan integrasi ekonomi global menyebabkan ketergantungan antar negara yang lebih besar. Ini meningkatkan kompleksitas bisnis karena perusahaan harus menghadapi pasar yang lebih besar dan lebih beragam, serta risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan ekonomi global. Yang kedua, terdapat kemajuan teknologi dan digitalisasi. Teknologi digital telah mengubah cara perusahaan beroperasi di pasar global. Internet, kemudian yang cepat, serta teknologi informasi telah memungkinkan ekspansi dan persaingan global dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, perkembangan ini juga menambah kompleksitas dalam hal adaptasi teknologi, keamanan data, dan perubahan preferensi konsumen yang dinamis. Yang ketiga, terdapat persaingan global yang lebih ketat. Pasar internasional menjadi lebih kompetitif karena meningkatnya jumlah pemain global, baik dari negara maju maupun negara yang berkembang. Yang keempat, beragamnya peraturan dan kebijakan. Setiap negara memiliki peraturan perdagangan, kebijakan perpajakan, standar keamanan, dan regulasi bisnis yang berbeda. Hal ini menambah tantangan bagi perusahaan multinasional dalam mematuhi aturan di berbagai negara sambil menjaga efisiensi operasional. Yang kelima, terdapat perubahan sosial politik dan ekonomi global. Ketidakpastian politik seperti perang dagang, Brexit, atau perubahan pemerintahan, serta perubahan dalam kebijakan ekonomi global, misalnya proteksionisme, meningkatkan risiko bagi bisnis internasional. Perusahaan harus lebih berhati-hati dalam memahami risiko politik dan ekonomi dalam melakukan bisnis lintas batas. Yang keenam, terdapat konsumen yang lebih beragam dan tersegmentasi. Dengan pasar yang semakin global, perusahaan harus menghadapi konsumen dengan preferensi yang berbeda di setiap negara. Perbedaan budaya, gaya hidup, dan kebutuhan membuat pemasar internasional lebih rumit karena perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran mereka di setiap pasar. Baik, di sini saya akan menjawab soal yang kedua. Apakah perdagangan internasional secara akurat mencerminkan kompetensi global? Perdagangan internasional memang mencerminkan kompetensi global, tetapi tidak sepenuhnya secara akurat atau sempurna. Ada beberapa alasan mengapa perdagangan internasional tidak selalu mencerminkan kompetensi global yang sebenarnya, seperti yang pertama, ketidaksempurnaan pasar. Perdagangan internasional seringkali terhambat oleh beberapa faktor seperti tarif, subsidi, dan hambatan non-tarif yang distoris kompetisi. Kondisi-kondisi ini menyebabkan harga dan aliran barang serta jasa tidak selalu mencerminkan kekuatan kompetisi yang sesungguhnya antara negara. Yang kedua, ada keunggulan komparatif yang tidak sepenuhnya dieksploitasi. Dalam beberapa kasus, negara-negara tidak selalu memfokuskan pada keunggulan komparatif mereka karena kebijakan domestik atau alasan-alasan lain. Dengan demikian, perdagangan internasional tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi ekonomi yang optimal dan pada akhirnya tidak sepenuhnya mencerminkan kompetisi global. Yang ketiga, ada pengaruh multinational corporation atau MNCs. Perusahaan multinasional memiliki pengaruh besar dalam perdagangan internasional dan mereka dapat menggunakan strategi global yang mempengaruhi pasar di berbagai negara dengan cara yang tidak sepenuhnya mencerminkan kompetisi lokal atau bahkan global.
Yang keempat ada perbedaan regulasi dan kelembagaan. Variasi dalam regulasi, kebijakan perdagangan, dan standar kualitas antar negara seringkali menghambat kompetisi yang adil dan setara. Misalnya, negara-negara dengan standar lingkungan atau peraturan ketenagakerjaan yang lebih rendah mungkin memiliki keuntungan biaya yang tidak menjaminkan kompetisi berdasarkan inovasi atau efisiensi. Saya Karisma, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa pola konsumsi serupa di seluruh negara industrialis meskipun ada perbedaan budaya. Nah, pola konsumsi menjadi serupa di seluruh negara industri dikarenakan yang pertama, globalisasi. Globalisasi telah membuka pasar global dan menciptakan permintaan yang sama atau seragam di seluruh dunia. Hal ini menyebabkan perusahaan dapat menjual produk mereka ke seluruh dunia, sehingga konsumen di kota-kota besar lainnya memiliki akses ke berbagai produk dari berbagai negara. Globalisasi membuat suatu bisnis saling terhubung satu sama lain sehingga mereka berusaha untuk menjalankan strategi yang serupa dengan pesaing mereka karena hal ini sangat efektif. Nah, akibatnya kebiasaan konsumsi di seluruh dunia menjadi lebih mirip, yang sebagian disebabkan oleh pasar global yang menjadi lebih homogen dari waktu ke waktu. Nah, pola-pola ini juga membantu mendekatkan pola pembelian dalam perekonomian saat ini yang merupakan hal yang baik. Nah, proses ini yang menciptakan jenis permintaan yang sama di seluruh dunia juga mendorong pola konsumsi menjadi seragam. Yang kedua, teknologi. Kemajuan teknologi termasuk internet dan media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan tren yang cepat sehingga memfasilitasi pola konsumsi yang mirip. Media massa, iklan, dan media sosial yang mendunia menyebarkan tren dan gaya hidup tertentu, mempengaruhi cara orang melihat produk sehingga menciptakan preferensi yang serupa dan menciptakan kecenderungan konsumsi yang mirip. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan dasar. Banyak produk yang dikonsumsi seperti makanan, pakaian, dan yang lain-lainnya merupakan kebutuhan dasar yang cenderung mirip di berbagai budaya, meskipun cara penyajian atau merek bisa berbeda. Contohnya adalah makanan cepat saji seperti KFC dan Burger King di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana makanan yang dianggap barat dapat diterima dan disesuaikan di berbagai negara meskipun dengan variasi lokal. Nah, dengan demikian, globalisasi menciptakan jembatan antara budaya dan pola konsumsi, serta memungkinkan konsumen di berbagai negara untuk berbagi preferensi yang serupa meskipun terdapat latar belakang budaya yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Guntur. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu bagaimana pemasaran global berbeda dari pemasaran internasional. Jawabannya, pemasaran internasional yang pertama berfokus pada ekspansi ke negara lain dengan menyesuaikan produk, promosi, distribusi, dan harga agar sesuai dengan kebutuhan pasar lokal di negara-negara tersebut. Yang kedua, perusahaan yang menerapkan pemasaran internasional biasanya beroperasi dengan strategi yang lebih terpisah untuk tiap negara dan mempertimbangkan variasi budaya, ekonomi, dan peraturan di tiap pasar. Sedangkan pemasaran global yang pertama berfokus pada penyelarasan dan integrasi strategi pemasaran di seluruh dunia dengan pendekatan yang lebih terstandarisasi. Yang kedua, strategi ini berusaha memanfaatkan sinergi global dengan merancang produk dan kampanye pemasaran yang dapat diterapkan di banyak negara tanpa perubahan signifikan, merupakan tetap memperhatikan beberapa perbedaan lokal. Yang ketiga, pemasaran global bertujuan untuk menciptakan citra merek global dan menyatukan berbagai pasar dalam satu pendekatan yang konsisten. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu menurut Anda, apakah perusahaan harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia atau tidak? Berikan alasannya.
Baik, di sini menurut saya perusahaan itu tidak harus memasarkan produk yang sama dengan cara yang sama di seluruh dunia, karena setiap pasar itu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang pertama itu ada budaya, di mana setiap negara itu memiliki budaya, nilai-nilai, dan tradisi yang berbeda, yang mempengaruhi perilaku konsumen. Misalnya, produk yang diterima baik di negara barat itu belum tentu diterima dengan cara yang sama di negara Asia, karena perbedaan budaya ini. Contoh, iklan yang menampilkan kebebasan individu itu mungkin sangat efektif di negara-negara barat, tetapi kurang relevan di negara-negara dengan budaya yang lebih kolektif. Yang kedua itu ada preferensi konsumen, di mana selera dan kebiasaan konsumen itu bervariasi berdasarkan lokasi geografis. Misalnya, preferensi makanan, gaya berpakaian, hingga teknologi yang digunakan itu bisa sangat berbeda antar negara. Oleh karena itu, produk dan pesan pemasaran itu harus disesuaikan agar menarik bagi konsumen setempat. Contoh, konsumen di negara berkembang mungkin lebih memprioritaskan produk yang terjangkau dan tahan lama, sedangkan konsumen di negara maju mungkin lebih tertarik pada produk yang inovatif dan bermerek. Yang ketiga ada daya beli, di mana tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat ini berbeda di setiap negara. Di negara-negara dengan pendapatan tinggi, itu mungkin konsumen mungkin lebih tertarik pada produk premium atau yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, di negara-negara dengan pendapatan rendah, itu konsumen cenderung lebih sensitif terhadap harga dan mungkin lebih memilih produk yang lebih murah atau terjangkau yang masih ramah di kantong. Dan yang keempat ada regulasi lokal, di mana setiap negara ini memiliki peraturan hukum yang berbeda terkait produk, iklan, dan perdagangan. Misalnya, di beberapa negara terdapat regulasi ketat tentang bahan yang boleh digunakan dalam produk makanan atau kosmetik, atau bagaimana iklan harus disampaikan. Maka, perusahaan harus menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka untuk mematuhi hukum setempat. Nah, pemasaran yang berhasil di suatu negara ini belum tentu berhasil di negara lain. Penyesuaian strategi pemasaran ini memungkinkan perusahaan lebih efektif menjangkau konsumen, meningkatkan relevansi merek, dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pasar lokal. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu bagaimana internet mempengaruhi pemasaran global. Nah, di sini internet itu memiliki beberapa pengaruh dalam pemasaran global, seperti yang pertama, akses pasar yang lebih luas, di mana internet memungkinkan perusahaan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas di seluruh dunia. Selanjutnya, pengembangan produk baru, di mana perusahaan banyak menggunakan web untuk mendukung berbagai tahap proses pengembangan produk baru. Dan internet ini memainkan peran penting dalam bidang inovasi produk global pada 3 bidang, yaitu yang pertama, desain produk global, yang kedua, menghasilkan ide produk baru melalui kreasi bersama konsumen, dan yang terakhir, difusi produk baru. Misalnya, perusahaan Dell telah mendirikan pusat desain produk di 4 lokasi di seluruh dunia. Yang pertama berada di Austin, yang kedua Singapura, yang ketiga Bangalore, dan yang terakhir Shanghai. Dengan menggunakan web sebagai platform, perusahaan multinasional seperti Dell dan Lenovo ini dapat menyederhanakan manajemen pengembangan produk mereka, lalu menurunkan biaya pengembangan global secara keseluruhan, serta mempersingkat waktu ke pasar. Selanjutnya, internet juga merupakan kekuatan pendorong di balik munculnya penciptaan bersama konsumen yang mengacu pada proses inovasi di mana konsumen menciptakan nilai bersama perusahaan. Di sini, konsumen tidak hanya berperan sebagai penerima produk, tetapi terlibat aktif dalam proses pengembangan produk baru atau new product development. Biasanya, konsumen hanya memberikan umpan balik seperti melalui kelompok fokus, tetapi di sini mereka turut serta dalam merancang, mengusulkan ide, dan memberikan masukan langsung dalam proses inovasi produk. Nah, internet mempermudah dan memperkuat proses ini karena memungkinkan perusahaan untuk mengakses basis konsumen global yang besar dan memungkinkan konsumen untuk berbagi ide dan informasi dengan lebih mudah. Banyak perusahaan besar yang telah menerapkan konsep ini, seperti Dell menggunakan Ideastrom untuk mengumpulkan ide dari pelanggan, sementara P&G itu memanfaatkan penciptaan bersama dengan pelanggan atau mantan karyawan untuk menghasilkan inovasi. Terakhir, internet juga dapat memainkan peran penting dalam penyebaran produk baru di dalam dan antar negara. Dengan menggunakan web, perusahaan dapat menjangkau calon pengadopsi baru di seluruh dunia dan menginformasikan mereka tentang inovasi yang akan datang. Hype atau desas-desus yang muncul di dunia maya ini juga dapat membantu membangun antisipasi dan minat terhadap produk, seperti yang terlihat pada peluncuran produk terkenal seperti iPhone, Kindle, dan PSP. Dalam hal ini, komunikasi online yang positif dapat berfungsi sebagai alat pemasaran yang efektif untuk meningkatkan ekspektasi dan ketertarikan konsumen.
Thank you.